Yang kedua, masih dari lulusan yang lulus tepat waktu berpredikat cum laude, nama Malikah Najibah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. Halo semuanya, selamat datang di video pertamaku. Perkenalkan, namaku Malika dan sekarang aku adalah mahasiswi master di Korea Selatan. Jadi di video pertamaku hari ini aku akan cerita tentang pengalaman aku yang alhamdulillah selalu ranking 1 nih, dari SD, SMP sampai SMA. SD, nggak belajar bisa ranking 1. SMP, tetap nggak belajar tapi bisa ranking 1. SMA, belajar dikit, ranking 1 juga. Dan setelah itu aku lanjut S1 di Teknik Kimia ITB. ITB, belajar sampai ubun-ubun mendidih, tetap nggak bisa ranking 1. Dan seminggu setelah aku wisuda S1, aku langsung berangkat ke Korea Selatan untuk lanjutin studi master. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi sebenarnya cerita aku ini udah pernah aku tulis di Quora bulan Januari 2020 lalu. Dan setelah itu ada satu orang yang share cerita aku yang di Quora ini ke Twitter. Dan alhamdulillah waktu itu banyak banget yang respon positif. Makasih banget buat yang udah nge-up story aku dengan Twitter atas nama @makarajinggggga, G-nya D3. Setelah itu banyak banget yang ngejapri aku, baik itu di Instagram, di Twitter, di Quora, dan segala macam. Terus banyak yang akhirnya meminta aku untuk sharing, terus ada yang ngasih support, ngasih doa, dan semuanya makasih banget buat teman-teman yang udah support dan doain aku. Jadi di Quora yang akhirnya di-up ke Twitter ini, aku ngejawab pertanyaan yang waktu itu pertanyaannya gini, apa yang kamu ketahui tentang siswa paling pintar di kelas kamu gitu. Nah waktu itu banyak banget yang jawabnya tuh cerita tentang temennya yang ranking 1, terus akhirnya dia nggak bisa lanjut ke SMP yang bagus karena nggak ada uang gitu. Atau misal ada yang SD sampai SMP-nya bagus, tapi ternyata pas lanjut SMA dia kenal sama cowok yang akhirnya fokus pacaran, nggak bisa fokus di sekolahnya gitu. Akhirnya prestasi di sekolahnya menurun. Terus aku menemukan bahwa belum ada nih cerita yang dari SD, SMP, SMA ranking 1 gitu. Terus ya udahlah, kenapa aku nggak share aja pengalaman aku, kehidupan aku yang dari kecil sampai akhirnya sampai sekarang. Alhamdulillah, kalau misal orang-orang bilang tracknya selalu mulus gitu. Oke, jadi mungkin alur ceritanya aku akan mulai dari ketika aku masih dikandung, di dalam kandungannya ibu. Kan ada yang bilang, Malika kamu ditanam ya gitu, soalnya aku kan kedelai hitam. Ini Malika, kedelai hitam berkualitas yang saya besarkan seperti anak sendiri. Terus kedelai hitam kan ditanam di kebun gitu kan. Tapi enggak ya teman-teman, aku tuh dikandung, enggak ditanam seperti kedelai hitam. Aku dikandung seperti bayi-bayi normal, seperti teman-teman semua. Jadi tahun 1998 ibu aku sedang berjuang gitu ya, sedang mengandung aku. Jadi kalau misal ditanya dulu pas ibunya Mbak Malika ngandung Mbak, ngidamnya apa sih gitu. Terus ternyata waktu aku masih di dalam kandungan, ibu tuh nggak ngidam makanan apapun. Tapi ibu alhamdulillah selalu rajin untuk baca Al-Quran, zikir, dan yang terakhir tuh puasa. Entah itu puasa sunnah maupun waktu itu karena sempat kena Ramadan ketika hamil aku, jadi puasa Ramadan deh, dan alhamdulillah full, jadi nggak perlu bayar fidyah gitu. Nah untuk yang ini mungkin teman-teman yang sedang hamil lihat kondisi dulu ya. Kalau misal hamilnya masih hamil muda mungkin nggak apa-apa, tapi kalau misal hamilnya gede gitu mungkin kurang dianjurkan karena mempengaruhi janin yang ada di dalamnya gitu. Jadi harus konsultasi dulu ke dokter. Tapi kalau yang case-nya ibu kebetulan karena masih hamil muda, jadi masih berani untuk puasa. Nah terus di situ misal baca Quran sambil elus-elus perutnya, sambil doain, ya Allah semoga anak yang aku kandung nih jadi anak yang salihah gitu, anak yang pintar, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Doanya tuh bukan setelah lahir tapi
dimulainya malah sebelum lahir. Nah, sebenarnya kalau dibilang Mbak Malika belajar nggak waktu SD, aku ngerasa enggak. SD itu full main, bahkan ketika aku masih yang SD kelas 1 sampai 4 masih yang sering sepedaan, karena aku tinggalnya di desa, namanya Desa Gemolong di Sragen. Sragen itu deket sama Solo. Jadi kalau ada orang Sragen ditanya orang mana, biasanya mereka jawab orang Solo. Padahal sebenarnya mereka tuh orang Sragen. Termasuk aku kadang ditanya gitu. Karena di desa banyak sawah, aku sering sepedaan sampai akhirnya kulit aku yang putih, karena aku dulu waktu kecil putih, akhirnya jadi gosong. Sampai kakak aku kalau manggil aku tuh gosong gitu, karena aku paling hitam di rumah waktu itu. Aku nggak pernah belajar, tapi aku selalu diselipin belajar sama ibu aku. Dikasih pertanyaan, tanya jawab, terus dikasih latihan soal matematika gitu. Nanti kalau misal ini bisa ngerjain semua, nanti ibu masakin kesukaan kamu sukanya apa gitu. Aku tuh favoritnya sambal goreng atau mie Jawa khasnya ibu. Habis itu dikasih ini tanya jawab. Kalau teman-teman seumuran aku mungkin tahu ada RPUL sama RPAL. RPUL tuh buat yang pengetahuan umum, kalau RPAL tuh IPA gitu ya. Jadi tanya jawab. Terus kadang aku karena anak kecil ya ingin taunya gede gitu, jadi aku sering nanya kayak misal hal-hal sepele kayak kok itu biasanya ada pelangi, nanti ibu jelasin ini tuh karena gini. Aku ngerasa emang karena ibu juga punya pengetahuan yang luas, terus bapak juga punya pengetahuan yang luas, terus aku punya 2 kakak, jadi kalau ada pertanyaan apapun, ada PR apapun, aku nanyalah ke mereka. Tapi kalau misalnya ditanya belajar atau enggak, kayaknya enggak. Tapi dulu waktu SD aku selalu ranking 1, sering ikut lomba, mulai dari solo vokal, pidato, matematika, cerdas cermat, sampai akhirnya lomba siswa teladan. Waktu itu aku alhamdulillah juara 3 kalau nggak salah di siswa teladan ini. Oh ya, aku SD-nya di SD Negeri 2 Gemolong ya, di desa. Terus habis itu aku lanjut SMP ke SMP Negeri 1 Gemolong. Di sini aku juga selalu ranking 1 terus dan selalu ikut lomba-lomba gitu dan selalu juara 1 atau 2 atau 3. Jadi nama aku tuh selalu dipanggil di upacara bendera. Kalau misal teman-teman seangkatan aku atau kakak kelas atau adik kelas aku mungkin yang kenal aku tahu ya. Terus aku juga jadi ketua OSIS waktu SMP dan aku jadi pianis di sekolah karena aku bisa main keyboard. Dan waktu SMP ini kayaknya aku udah mulai belajar, tapi belajar yang sesuai mood aku. Jadi kalau misalnya aku pengen belajar, aku belajar. Kalau misalnya nggak pengen belajar, ya udah nggak belajar gitu. Terus aku tipe orang yang emang visual dan audio. Jadi kalau misalnya belajar, aku selalu harus ada suara-suara. Mulai dari suara TV, suara musik, suara apapun, aku biasa lebih bisa nangkep. Dan dulu waktu SMP aku selalu belajar di depan TV sambil nonton TV. Terus kalau misalnya aku udah bosen belajar, aku main keyboard. Jadi aku udah gak pernah lagi tuh sepedaan sampai maghrib, dan akhirnya kulit gosong aku berubah jadi putih langsat gitu. Habis itu lulus ujian nasional, aku juga alhamdulillah NEM-nya paling tinggi lagi di sekolah. SD juga paling tinggi di sekolah. Terus lanjutlah ke SMA. Nah, SMA ini aku udah mulai belajar yang serius karena aku tahu nih kalau misal SMA nilainya bakal dipakai untuk kuliah. Jadi kegiatan aku kalau SMA antara 1 belajar, jadi aku pulang tuh tidur siang dulu setengah jam sampai 1 jam, habis itu baru deh belajar gitu. Dan setiap belajar HP aku nih selalu aku masukin ke lemari, terus aku kunci si lemarinya. Abis itu kalau nggak belajar aku nge-band karena aku anak band waktu SMA. Aku tuh main band sama teman-teman sekelas aku. Kita punya band namanya Dinamika Rotasi. Kenapa namanya ini? Karena kita semua kebetulan personelnya suka sama fisika, dan alhamdulillah 3 dari kita ke ITB lanjut kuliahnya dan sisanya di kedokteran UNS. Nah, terus karena nilai aku bagus, guru BK aku menyarankan aku untuk lanjut ke kedokteran UI atau kedokteran UGM. Tapi aku nggak mau, aku selalu bilang ke ibunya kalau aku pengen ke teknik kimia ITB, karena kebetulan aku dari kecil emang pengen masuk ke teknik kimia ITB karena 1, gara-gara nonton laptop si Unyil, 2, karena waktu aku masih SMP aku punya kakak yang udah SMA. Kakak aku SMA-nya juga di SMA Negeri 1 Solo. Terus dia tuh punya temen sekelas yang pinter banget, namanya Mbak Alif. Terus Mbak Alif ini lanjut S1-nya di teknik kimia ITB gitu. Terus aku kayak termotivasi banget setelah itu. Dan yang ketiga karena ada saudaraku yang dari aku kecil tuh selalu didoktrin ITB gitu. Jadi nggak pernah aku didoktrin dokter. Terus aku nanya, jurusannya paling bagus apa ya kalau di ITB? Terus dia bilang teknik kimia aja tuh bagus gitu. Dan kebetulan karena aku suka kimia, fisika, matematika, akhirnya aku udah deh, aku teknik kimia ITB, jadi udah yakin, udah mantep banget.
Terus akhirnya aku mendaftar SNMPTN, kan ada pilihan 1, 2, 3. Tapi waktu itu aku cuman isi 1 doang di Fakultas Teknologi Industri ITB. Akhirnya aku keterima di situ. Dan oh ya, dari 5 temen aku, 5 besar paralel di sekolah aku, satunya itu namanya Atrian, dia masuk di teknik perminyakan ITB, ranking 2 nya aku, ranking 3 nya namanya Mbak Rana ke teknik fisika ITB, ranking 4 nya Mbak Tutuk ke kedokteran UI, dan yang terakhir Mas Cahyo ke teknik material ITB gitu. Jadi 4 dari kita ke ITB dan satunya ke UI. Nah, tapi menurut aku bukan berarti sebenarnya orang-orang yang ITB, UI, UGM doang yang orang-orangnya pinter. Aku yakin banyak banget dari teman-teman yang dari universitas-universitas yang jarang didengar, tapi sebenarnya mereka tuh punya kemampuan yang justru lebih bagus kok dari kita yang anak-anak ITB gitu. Jadi nggak usah minder, nggak usah merasa rendah, tetap berikan yang terbaik aja gitu. Nah, terus ketika aku lanjut S1, aku ngerasa kayak, wah teman-teman aku pinter semua, materinya juga susah. Aku waktu itu sempet yang kayak wah pusing banget, stres banget. Terus aku cerita ke kakak aku, cerita ke ibu gitu. Terus ibu tuh bilang, udah gak apa-apa, nanti ibu doain kamu, yang penting bisa ngikutin aja. Ibu tuh udah seneng banget. Jadi kalau dari orang tua emang dari kecil aku tuh nggak pernah ada paksaan harus terbaik, harus ranking 1, harus apa, enggak. Jadi mereka nggak pernah maksa, tapi mereka lebih ke memberi doa, memberi semangat. Kalau misal gagal ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu bisa ngikutin aja, kita tuh udah seneng gitu. Nah, FYI, setiap aku ujian, setiap aku presentasi, setiap aku kuis, atau kalau misal anak SMA kita nyebutnya ulangan ya, itu tuh ibu selalu puasa. Jadi kenapa ibu puasa? Karena biar doa-doanya tuh diijabah, yaitu doa-doa biar ketika aku presentasi dilancarin, ketika aku UTS tuh bisa ngerjain dengan mudah, terus mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi aku ngerasa di kuliah pun ketika aku udah yang putus asa banget, tetap jalan aku juga dilancarkan, dan aku ngerasa ini semua adalah andil dari doanya ibu sama doanya bapak. Jadi di ITB ini walaupun aku ngerasa stres, ngerasa waktu itu sempat apa keluar aja ya, apa aku pindah jurusan aja ya gitu, tapi alhamdulillah bisa terlewati dengan lancar, tepat waktu, dan alhamdulillah aku nggak ada satupun mata kuliah yang mengulang. Alhamdulillah IPK-nya cum laude, dan seminggu setelah wisuda tuh, jadi aku wisuda tanggal 20 Juli 2019 tahun lalu banget, dan aku langsung terbang ke Korea tuh tanggal 27 Juli 2019. Jadi cepet banget ya, dan mungkin aku akan cerita di video yang lain tentang pengalaman aku mendapatkan beasiswa ke Korea Selatan ini. Di sini aku juga ngerasa lingkungan aku tuh enak banget, terus aku betah banget selama di Korea. Terus aku mendapatkan profesor yang beliau ini orang Jerman yang super duper baik banget sama anak-anak labnya. Terus aku tuh sangat bahagia di sini, dan aku ngerasa itu semua tuh karena doa dari bapak sama ibu aku gitu. Makanya kalau misalnya ada yang bilang, wah Mbak Malika pinter banget ya gitu, wah Mbak Malika keren ya, enggak, sebenarnya aku ngerasa aku tuh biasa aja. Cuman aku ngerasa aku mendapatkan privilege, yaitu seorang ibu yang emang rajin berdoa gitu, dan alhamdulillah insya Allah setiap doa-doanya tuh emang selalu diijabah gitu sama Allah. Dan aku emang dididik untuk kalau misal minta apapun tuh mintanya ke Allah. Jadi kalau misal stres, udah cerita aja ke Allah. Makanya aku tuh sebenarnya ngerasa kenapa hidup aku dilancarkan, yaitu karena bantuan Allah yang udah pasti ya, dan doa dari ibu aku, doa dari bapak, doa dari keluarga aku, doa dari teman-teman aku yang selalu support aku. Jadi makasih banget untuk dukungannya sampai detik ini. Dan mungkin cukup sekian cerita aku untuk hari ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah mau dengerin cerita aku yang super panjang hari ini. Semoga bisa mendapatkan sisi positif dari pengalaman yang aku share. Yang perlu aku highlight adalah teman-teman kalau misal nanti pengen punya anak gitu ya, yang soleh, yang solehah, yang pinter, yang ini itu yang teman-teman pengen, itu sebenarnya bisa dimulai dari sekarang, dimulai dari sebelum nikah.
teman-teman bisa berdoa, atau bahkan yang sekarang udah nikah, udah punya pasangan, sedang hamil gitu ya, bisa dimulai dari sekarang mencari ilmu sebanyak mungkin untuk mendidik anak dan berdoa sekuat mungkin supaya anaknya bisa menjadi anak yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan kalau misal ada yang bilang, Mbak Malika sempurna banget ya gitu, enggak, aku nggak sempurna, aku juga manusia biasa, aku juga pernah sedih, aku juga pernah ngerasa kenapa hidup ini gini banget ya, Allah nggak adil gitu, aku juga pernah ngerasa kayak gitu. Tapi yang paling penting kita jangan lupa untuk bersyukur, karena nanti kalau misal teman-teman mau bersyukur, insya Allah Allah akan berikan yang jauh, yang lebih baik lagi dari apa yang kita punya sekarang, dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua yang sekarang mungkin sedang skripsi, yang sekarang sedang berkuliah, eksperimen, bahkan mungkin teman-teman yang masih SMA, masih SMP, tetap semangat semua. Semoga Allah lancarkan semua urusan teman-teman. Makasih banyak, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. 안녕히 계세요.